sekaligus kita duduk bersama di majelis ilmu yang mulia ini. Kita niatkan untuk thalabul ilmi, menambah ilmu kita, wawasan kita tentang salah satu materi keislaman, yaitu tentang masalah fikih wakaf. Materi ini penting untuk kita ketahui bersama karena salah satu yang kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Ta'ala pada saat yaumul qiyamah, sesuai dalam hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumul qiyamati hatta tus'ala an arba'in. Tidaklah bergeser kaki anak manusia nanti pada hari kiamat kecuali dia akan ditanya oleh Allah ya 4 hal. Jadi pada saat itu kita ditanya oleh Allah Ta'ala tentang 4 hal, yaitu yang pertama an umrihi fi ma'afnahu, tentang umurnya dimanfaatkan untuk apa, umur yang telah diberikan Allah kepada kita ini. Yang kedua adalah wa an ilmihi madza intafa'a bihi, tentang ilmu yang diberikan Allah kepada kita itu kita manfaatkan untuk apa. Yang ketiga adalah wa an malihi, tentang harta yang diberikan Allah kepada kita ini. Ada 2 hal pertanyaannya, min aina akhadahu wa fima anfaqahu. Harta yang kita dapatkan ini dari mana dan kemana lokasinya. Dan yang keempat adalah wa an syababihi fima lahu, tentang masa muda. Masa muda yang diberikan Allah kepada manusia, pada kita semua itu kita habiskan untuk apa. Jadi pertanyaan ketiga di dalam pertanggungjawaban ini tentang harta yang kita dapatkan, yang dititipkan Allah Ta'ala kepada kita, harus kita bertanggungjawabkan kepada Allah. Bisa kita jawab 2 hal, 2 poin, dari mana dan kemana harta itu kita alokasikan. Oleh karena itulah ini adalah salah satu alokasi yang bisa kita manfaatkan dari harta yang kita dapatkan, yaitu untuk wakaf fisabilillah ini. Yang disampaikan Pak Yoyo tadi adalah sebuah potensi yang besar dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita sebagai komunitas kaum muslimin terbesar di dunia, maka potensi wakaf yang dimiliki oleh kita juga sangat besar. Tadi mungkin akumulasi ya, tapi kalau data per tahunnya itu dari data Badan Wakaf Indonesia itu tidak kurang dari 180 triliun per tahunnya. Kalau diakumulasi ya berarti sangat banyak. Bahkan menurut Kementerian Keuangan itu sampai 217 triliun potensinya per tahun. Artinya ini sebuah angka yang besar yang apabila tidak dikelola dengan maksimal ya eman ya. Sehingga disinilah penting kita ketahui bersama, kita diskusi bersama tentang masalah wakaf ini. Di pembahasan ini adalah tentang pengertian wakaf, dalil, rukun, dan syarat. Yang lebih banyak nanti tinjauan fikihnya, bukan tinjauan dari sisi perdatanya. Jadi dari pengertian etimologis secara bahasa, ta'rifuhu, ta'rif wakaf, al-waqfu fil lughah, yang dimaksud wakaf secara bahasa itu dari bahasa Arab yang asalnya adalah al-habsu. Al-waqfu berarti al-habs, yang memiliki arti bisa bermakna menahan, juga bisa berhenti, atau juga bisa bermakna diam. Yuqalu, penggunaan kata-kata waqaf ini adalah waqafa yaqifu waqfan, ay habasa yahbisu habsan. Jadi bisa bermakna menahan atau berhenti ataupun diam. Makna lain juga bisa berarti mencegah dan as-sukun, diam atau tenang. Sedangkan secara terminologis dalam istilah fikih, fi syar'i, dalam istilah syariah, bahwa definisi wakaf itu adalah habsul asli wa tasbilu thamrah, yakni adalah habsul mal wa sarfu manafi'ihi fi sabilillah,
yaitu menahan asal atau pokoknya dan memberikan buahnya, manfaatnya di jalan Allah, yaitu menahan harta dan menyalurkan manfaatnya fi sabilillah. Ini diambil dari fikih sunnah karangan Said Sabiq. Jadi dari definisi ini berarti lahan wakaf yang kita alokasikan itu manfaatnya dirasakan untuk kepentingan umum dalam rangka untuk fisabilillah. Adapun pengertian terminologis kontemporer wakaf ini disebutkan di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama secara fisiknya atau secara zatnya kepada seseorang, atau yang disebut dalam istilah di undang-undang adalah nadhir, penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Dan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Inilah panjang lebar pengertian secara istilah dalam kacamata hukum positif di Indonesia, yaitu Undang-Undang 41 Nomor 2004 ini. Jadi intinya bahwa wakaf ini adalah merupakan salah satu bentuk alokasi infak fisabilillah. Cuman perbedaannya kalau infak itu bisa bermakna lebih umum, dia bisa dalam bentuk fisik atau non fisik, bisa bentuknya temporer ataukah bisa abadi selamanya. Nah, sedangkan kalau wakaf ini lebih mengarah kepada sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Dan dalam hal ini lebih legal. Kalau infak itu karena barangkali jumlahnya relatif lebih kecil, itu tidak diatur detail legal formalnya. Adapun karena wakaf ini jumlahnya relatif besar, maka ada legalitasnya. Baik itu nanti diurus mulai tingkat desa ataupun berikutnya adalah sampai tingkat KUA dan sampai disertifikatkan ke BPN. Jadi sudah ada aturan detail seperti itu. Dasar hukum tentang wakaf ini diantaranya adalah di ayat Al-Quran surat Ali Imran 92. Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan. Kata-kata al-birra ini adalah sama dengan al-khaira atau kebaikan. Ada di antara ahli tafsir mengatakan al-birra itu adalah surga. Kalau surga berarti itu adalah dampak pahala daripada kebaikan itu. Kalian tidak akan mendapatkan hasil daripada kebaikan, yaitu surga. Sehingga di antara syaratnya itu adalah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan, menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, yang kalian sukai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apapun apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan, fa innallaha bi'alim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahuinya. Para sahabat pada saat membaca dan mendengar ayat ini responnya luar biasa. Mereka berbondong-bondong menginfakkan harta yang mereka sukai untuk fisabilillah. Abu Tolha itu punya sebidang tanah yang dia sukai, maka datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya menginfakkan sebidang tanah ini, kebun ini fisabilillah.
maka diterima oleh Rasulullah SAW, kemudian dikembalikan kepada sanak kerabatnya karena mereka membutuhkan. Semuanya dapat pahala. Abu Thalha dapat pahala, terus mereka kerabatnya juga insya Allah dapat kebaikannya. Ada lagi Zaid bin Harithah, yaitu mantan putra angkat Rasulullah SAW. Beliau pada saat mendengarkan ayat ini mengatakan, Rasulullah, saya punya 1 ekor kuda yang saya sangat sukai. Saya ingin mendapatkan kebaikan, maka saya infakkan ini ya Rasulullah. Maka diterima oleh beliau, dan karena beliau melihat putranya sendiri yaitu Usama bin Zaid lebih membutuhkan, ya dialokasikan untuk putranya sendiri. Jadi rupanya kata-kata fisabilillah itu juga umum, ya. Yang intinya adalah selama untuk kebaikan, ilau kalimatillah. Abdullah bin Umar juga memerdekakan budaknya yaitu Nafi' karena mendengarkan ayat seperti ini. Dan begitu pula respon para sahabat yang lain. Mereka luar biasa istijabahnya atau respon cepatnya dalam mendengarkan seruan ayat-ayat seperti ini. Adapun dalil berikutnya, hadis yang terkenal dalam berbagai macam versi riwayat, diantaranya di sini riwayat Muslim, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathah. Apabila setiap manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, tidak ada keberlanjutannya, illa min thalathah, kecuali dari amal yang dia lakukan berupa 3 hal, itu yang terus-menerus bisa mengalir pahalanya, yaitu yang pertama illa min shadaqatin jariyah, kecuali berupa sodakoh jariyah, yaitu amal jariyah. Inilah relevansi dengan pembahasan kita, yaitu berupa wakaf ini. Wa ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu kita menjadi guru, ngaji, menjadi dosen. Ketika kita mengajarkan kebaikan kepada anak-anak didik, mereka mengamalkan itu, insya Allah itu menjadi investasi pahala yang terus berlanjut sampai kita di alam barzakh. Yang ketiga, wa waladin shalih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Anak soleh ini yang utama adalah anak biologis kita masing-masing. Tapi bagi anak atau bagi orang tua tertentu yang barangkali ada kendala dan cobaan, ya belum memiliki keturunan, anak kandung, maka bisa jadi adalah anak ideologisnya. Anak-anak yang kita didik dalam kebaikan, kemudian mereka mendoakan baik kepada orang tua, kepada gurunya, termasuk kepada kita semuanya, mengajarkan kepada kebaikan, insya Allah doa-doa baik mereka itu akan sampai pada kita semuanya. Berikutnya adalah tentang riwayat Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, inna mimma yalhaq atau yulhaq al-mu'min min amalihi, sesungguhnya di antara hal yang dicantolkan atau diikutkan seorang mukmin dari amalannya, wa hasanatihi ba'da mautihi, dan kebaikan-kebaikannya sesudah meninggalnya orang ini adalah beberapa hal, yaitu ilman nasyarahu, ilmu yang dia sebarkan dalam bentuk kalimat-kalimat nasihat, ceramah, pidato, ataupun broadcast yang bermanfaat, buku, dan banyak lagi lah media-media ilmu yang sekarang bisa kita sebarluaskan. Awaladan sholihan tarokahu, atau anak soleh yang dia tinggalkan, yang dia menjadi warisan yang tidak akan pernah punah manfaatnya kalau dia adalah orang yang soleh, anak yang soleh. Al mushafan warathahu, atau mushaf yang dia wariskan, yang dia tinggalkan untuk wakaf fisabilillah, mushaf yang dia tinggalkan untuk masjid, untuk ma'had, madrasah, tahfidzul Quran, maka selama mushaf itu dipakai, maka akan mengalir terus pahalanya kepada wakifnya. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia pakai, yang dia bangun di dunia,
pahalanya terus mengalir kepada orang yang wakif ini. Au baitan libni sabil, atau baitan libnin li sabil banahu, ya. Jadi rumah ibnu sabil yang ia bangun. Jadi rumah singgah atau barangkali sekarang bentuknya hotel. Makanya saya buat virtual backgroundnya itu adalah Hotel Grand Zamzam, karena itu adalah wakaf Malik Abdul Aziz, yang mana manfaatnya itu dalam rangka untuk operasional Al-Haramaini Asyarifaini, yaitu dua Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu dari hasil ini Hotel Grand Zamzam, yang di dalamnya itu ada 7 hotel yang bintang 5, bintang 6, ada As-Sofwa, ada juga Swiss Bell dan yang lain-lainnya. Nah, itu masuk di sini, ya. Au baitan libni sabil banahu, au nahron ajrahu, atau sungai yang ia alirkan, au sedekah akhrajaha min malihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya, fi sihatihi wa hayatihi, pada saat dia masih sehat, masih hidup, talhaquhu min ba'di mautihi, maka akan mengikutinya setelah kematiannya. Inilah harta yang kita bawa mati. Kalau yang lain yang berupa fisik yang bisa kita nikmati sendiri oleh keluarga kita, ya hilang, diwarisi oleh keluarga. Tapi kalau dinikmati oleh umat Islam, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita yang ada di alam barzakh nanti. Dasar hukum wakaf yang lainnya yaitu perkataan Rasulullah SAW pada Umar bin Khattab yang menanyakan tentang tanah di Khaybar. Bagaimana statusnya? Maka beliau, Rasulullah, memberikan jawaban, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika engkau mau, wahai Umar, engkau tahan harta tersebut dan engkau sedekahkan hasilnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi rupanya ini adalah bisa menjadi dalil untuk wakaf produktif. Jadi berupa kurma, ya, kebun kurma Umar di Khaybar. Umar mendapatkan berupa tanah di Khaybar, lalu beliau menemui Rasulullah SAW dan berkata, aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuhan, ya Rasulullah, memerintahkan aku tentangnya? Maka beliau bersabda yang sudah kita sebutkan tadi, ya, in syi'ta habastaha aslaha, kalau kamu mau, kamu bisa pelihara pohon-pohonnya, wa tasaddaqta biha, dan engkau sedekahkan hasilnya. Jadi pokoknya ditahan, terus hasilnya disedekahkan. Itulah makna zakat produktif ini. Maka Umar, kamu mensedekahkannya, di mana tidak dijual, tidak juga dihibahkan, dan juga tidak diwariskan. Namun dia mensedekahkan hartanya itu untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak fisabilillah, di jalan Allah, untuk menjamu tamu, dan ibnu sabil, orang-orang musafir, dan tidak dosa bagi orang-orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf, dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya. Artinya nadir, pengelolanya boleh memanfaatkan sebagian, ya, mengambil tapi tidak lebih daripada 10% hasil wakaf ini. Rukun wakaf dalam tinjauan fikih itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang wakif atau al-wakif, yang berwakaf. Bisa berupa pribadi atau keluarga besar misalnya. Yang kedua adalah benda yang diwakafkan atau al-mauquf. Yang ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf atau tujuan wakaf atau al-mauquf alaih, yang dalam bahasa undang-undang ini bisa disebut nadir. Yang keempat adalah lafaz atau ikrar wakaf atau as-sighah, al-akadnya. Sebagaimana transaksi yang lainnya harus ada ijab qabul, harus ada ikrar atau as-sighah, kalimat transaksi ini. Unsur-unsur wakaf di Undang-Undang 41 2004 ini untuk melengkapi yang sudah di dalam tujuan fikihnya, yaitu ada orang yang berwakaf wakif tadi, ya, berupa perorangan, organisasi ataupun badan hukum.
Ada juga harta yang diwakafkan atau mauquf. Pasal menyatakan harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Yang ketiga, ada tempat kemana diwakafkan harta itu atau tujuan wakafnya. Artinya adalah mauquf alaih. Kemudian ada juga akad pernyataan wakaf sighah tadi, dan juga ada pengelola wakaf atau nazir. Pasal 9. Nazir ini bisa perorangan, bisa organisasi, juga bisa di depan mampi kalau sekarang ini paling tidak kalau untuk nazir ini dilegalkan di KUA. Satu objek itu biasanya adalah satu nazir ya, dalam bentuk perorangan, organisasi atau badan hukum. Selama nanti ada di tingkat kecamatan berarti KUA ya. Kalau tanahnya di kecamatan yang lain ya berarti beda lagi ya pengurusannya. Tempo hari kami di Video Putri itu mendapatkan wakaf, terus kita datang ke KUA Kedung Gandang untuk delegalisasi badan wakaf yang resmi. Nah itu untuk menerima wakaf-wakaf di wilayah kecamatan itu. Kalau kita menerima di kecamatan Singosari ya beda lagi ya, kita buat badan wakaf lagi di tingkat kecamatan. Dan ada jangka waktu yang tidak terbatas. Maksudnya ya karena wakaf ini adalah fisabilillah berarti selamanya. Syarat-syarat wakaf yang pertama, dia memiliki dan menguasai harta secara penuh. Dibenarkan dalam bentuk legal formal. Kalau misalnya tanah itu adalah tanah hasil warisan, harus dikelirkan dulu dengan ahli waris yang lain, minta kesepakatan, tanda tangannya. Tempo hari yang kita dapat wakaf di Turen untuk ma'atakfid itu juga hasil dari beberapa ahli waris, maka diminta tanda tangan. Dan alhamdulillah setelah selesai semua, ternyata ada salah satu ahli waris yang meninggal dunia. Artinya ini sudah clear ya, sudah nggak ada masalah. Juga berakal, tidak gila dan lemah akal. Yang ketiga balik atau dewasa. Yang keempat mampu bertindak secara hukum atau rasyid ya. Sama dengan hukum taklif yang lainnya lah. Ini adalah syarat-syarat al-wakif. Sedangkan syarat harta wakaf, yang pertama harus berupa barang yang berharga atau mutaqawwam. Yang kedua diketahui kadarnya, yang disebut ainun maklum. Yang ketiga pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf-wakif, dan harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta orang lain. Kalau masih ada urusan legalitas maka dipecah dulu. Juga yang keempat tidak melebihi sepertiga harta dalam kasus wasiat untuk wakaf, karena maksimal wasiat itu adalah sepertiga. Ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir. Jadi maksimal wakaf untuk wasiat ya, dalam skema ketika nanti misalnya ada orang, nanti kalau saya meninggal maka saya infakkan lahan di situ fisabilillah, maka tidak boleh lebih dari sepertiga harta, karena 2/3-nya diberikan kepada ahli warisnya supaya tidak mendolimi. Kalau nanti diberikan setengah atau 2/3, nanti ahli warisnya merasa madlum. Kalau ahli warisnya merasa boleh semuanya ya nggak apa-apa, artinya semuanya sudah dapat pahala ya nanti. Nah, macam-macam harta benda wakaf sesuai dengan hukum legal formal, yaitu Undang-Undang 41 2004 tadi, adalah benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Bangunan atau sebagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana tersebut pada angka 1 tersebut di atas, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa juga benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu adalah benda-benda yang tidak bergerak. Adapun benda yang bergerak, misalnya uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa,
benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku, kitab, dan lain sebagainya. Hak atas tanah yang bisa diwakafkan ini beberapa macam, yaitu hak milik atas tanah baik yang sudah terdaftar atau yang belum. Sudah tersertifikat atau belum, atau mungkin masih petok D misalnya. Hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai atas tanah yang sudah ditingkatkan menjadi hak milik. Bisa juga hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Bisa juga tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid atau makam. Seluruh hak atas tanah dimaksud dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, tidak dalam sitaan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan di bank. Kalau masih ada urusan dengan pihak ketiga, maka diselesaikan dulu supaya nanti tidak ada masalah di kemudian hari. Ada juga yang itu nantinya menjadi harta waris, ternyata belum selesai legalitasnya, orang tuanya sudah mewakafkan, ketika sudah meninggal belum selesai legalitasnya, ahli warisnya menuntut, padahal di situ sudah berdiri lembaga pendidikan misalnya yang sudah maju, akhirnya harus pindah ke tempat lain. Ini yang syarat penerima manfaat dari segi klasifikasinya, orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, yaitu pertama tertentu atau muayyan, dan yang tidak tertentu atau ghairu muayyan. Kalau muayyan berarti nazirnya jelas siapa penerimanya, kalau ghairu muayyan berarti umum, terserah dia bangun musola di pinggir jalan tertentu digunakan untuk siapapun terserah misalnya. Adapun peruntukan harta benda wakaf bisa dipakai sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa misalnya, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Ini salah satu contoh lembaga yang kita punya di Malang Selatan. Ini sekaligus iklannya promosi wakaf pembebasan lahan pondok pesantren dan pendidikan di Al-Basiro. Siapapun bisa wakaf, ini murah, 330.000 dapat 1 meter ya. Kalau 10 meter bisa dikalikan sendiri ya. Ini silahkan bisa dihubungi Pak Asim ya selaku ketua yayasan, bisa ke saya juga bisa, Pak Uda juga bisa tadi ya yang gabung dengan kita, Pak Arif juga bisa, beliau sudah ketua pembinanya ya. Kemudian syarat ikrar, pertama, ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan untuk wakaf. Kalau bahasa Arab ya bisa bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia silahkan. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera, artinya tanjis, tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Dan ucapan itu bersifat pasti, biasanya pakai fi'il madhi, sesuai dengan misalnya yang banyak kita lihat kan pernikahan ya, angkah tuka wa zawajtuka, itu pakai fi'il madhi, artinya sesuatu yang pasti. Kalau ungkihuka wa uzawijuka itu masih akan, bisa bermakna sedang atau akan, tapi kalau fi'il madhi berarti pasti. Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Saya akan mewakafkan lahan di kecamatan ini asalkan nanti anak saya diterima di perguruan tinggi tertentu misalnya ya. Kalau gak diterima berarti kan tidak direalisasikan ucapannya itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan syarat tertentu yang bisa membatalkan. Nah, ini beberapa contoh wakaf pada zaman Rasulullah SAW. Beliau memberikan contoh kepada para sahabat dan diikuti oleh mereka, bahwa para sahabat ini semangatnya luar biasa. Sehingga pernyataan Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, ma'a'lamu ahadan kana lahu malun minal muhajirin wal ansar illa habasa malan min sadaqatin mu'abbadatin la tushtara abadan wala tuhabu wala turafu. Aku tidak mengenal seorang sahabat pun
yang memiliki harta dari Muhajirin dan Ansor kecuali menahan atau mewakafkan hartanya untuk sedekah yang abadi dengan tidak dijual selamanya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Artinya diwakafkan fisabilillah. Pembangunan masjid dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa amara bi bina'il masjid. Beliau pada saat datang ke Madinah dan beliau memerintahkan untuk membangun masjid, maka beliau mengatakan, ya Bani Najjar, ini ada suku Najjar di sebelah lahan Masjid Nabawi, maksudnya yang diincar oleh beliau ya. Ta'manunani bihaitikum hada, bagaimanakah kalau kalian jual kebun kalian kepadaku? Faqalu wallahi la natlubu thamanahu, demi Allah saya atau kami tidak meminta harganya illa ilallah ta'ala, kecuali kepada Allah saja. Artinya suku Najjar ini memberikan lahan wakaf masjid untuk Masjid Nabawi saat itu. Ini hadis riwayat Bukhari. Juga penyediaan sumur dari Utsman radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, suatu saat beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, karena saat itu musim yang panas di Madinah dan mereka membutuhkan sumber air, man hafara bi'ra raumah falahul jannah, barang siapa yang menggali sumur raumah maka baginya adalah surga. Qala fa hafartuha, maka aku menggalinya, maksudnya membebaskan sumur tersebut untuk kaum muslimin yang ada di Madinah. Kisah lengkap ada di riwayat Bukhari. Ini adalah video, bisa kita saksikan ya bagaimana kedermawanan Utsman bin Affan. تملأ لي جرتي بعد أن تدفعي لي 30 درهما أملأ لك جرتك، ولكني لا أملك هذا المبلغ، إني سأتدبره لك في الغد. إذا تأخذين الماء في الغد. أيها اليهودي الجشع، يوشك الظمأ أن يقتل أولادي. اسمعي، هذه البئر بئري، وجعلته وسيلة لكسب الرزق لا للإحسان. الذي يملك 30 درهما يتقدم. هيا هيا تقدموا تقدموا. خذ الثمن لا بارك الله لك فيه. إني بعت نعجة من نعاجي كي أدفع. المهم عندي أن أقبض. وحد في قلب الرسول الكريم أن يتحكم يهودي جشع في مال المسلمين، فلا يسقيهم إلا إذا تقاضى الثمن الباهظ. والتفت الرسول إلى أصحابه يقول: من يشتري بئر روما فيجعلها للمسلمين يضرب بدلوه في دلائه وله بها شرب الجنة. هل تبيع هذا البئر يا يوسف؟ بكم؟ ب10,000 درهم. قسما بالتوراة لا أبيع إلا نصف البئر فقط، وبمبلغ 12,000 درهم، بشرط أن تكون لي في يوم وأن تكون للمشتري في اليوم التالي. حسن، إني موافق. وحق التوراة لن تكون أنت. إني واحد من أتباع مولاي عثمان بن عفان، وإنه هو الذي اشترى نصف البئر. عثمان بن عفان، التاجر الذي لا يشق له غبار. الآن عرفت. لا شك أن عثمان سيكسب من هذه الصفقة أضعاف ما دفع فيها. حسن، إني أبيع. هات الثمن.
المسلمون خذوا من الماء ما يكفيكم اليوم وغدا. غدا سيكون البئر من حق يهودي يوسف، فخذوا من الماء ما يكفيكم غدا حتى لا يجبركم يهودي على شراء الماء. الماء صار بلا ثمن، جعله مولاي عثمان بن عفان لله ورسوله. هيا املأوا جراركم، هيا. ألا يوجد من يشتري ماء؟ أبيع دلو الماء ب20 درهم. أبيع الدلو ب5 دراهم. تقدموا تقدموا. لا فائدة يا يوسف، حتى ولو بعت دلو الماء بدرهم واحد فإنك لن تجد من يشتري. لماذا؟ ما الذي فعله عثمان بي حتى كسدت تجارتي؟ نحن نملأ جرار الناس بما يكفيهم ليومنا وليومك. ماذا تقول؟ فلتتنازل عن نصف البئر إذن، أو فلتبقى هكذا لا تبيع الماء إلا لنفسك. تنازل. أبيع. كم تدفع؟ 8,000 درهم لا تزيد درهما واحدا، أو فاشرب أنت. Baik, alhamdulillah sudah kita saksikan, walaupun tadi ada beberapa yang salah terjemah. Jadi yang dibebaskan untuk separohnya itu adalah 8.000 dirham ya. Setelah sebelumnya 12.000 ditambah 8.000 berarti 20.000 dirham. Itu baru bisa membebaskan sumur yang sekarang sumur itu masih mengalir, masih produktif, dan di sekitarnya bisa dimanfaatkan untuk kebun kurma, untuk pengaliran kebun kurma ya. Subhanallah, luar biasa ya manfaatnya. Juga bisa kendaraan dan sarana. Man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billahi wa tasdiqan bi wa'dihi fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rawthahu wa baulahu fi mizanihi yaumil qiyamah. Barang siapa menahan seekor kuda untuk berperang fisabilillah dengan penuh iman dan keyakinan, maka kenyang dan tidak hausnya kuda itu maupun kotoran dan air kencingnya menjadi kebaikan-kebaikan yang akan diletakkan di dalam timbangan amalannya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Bukhari. Juga di hadis yang lain disebutkan tentang wakaf benda bergerak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma Khalid faqad ihtabasa adra'ahu fi sabilillah. Adapun Khalid ibn Walid, ia telah mewakafkan baju-baju perangnya di jalan Allah. Beliau masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah itu, yang beliau adalah orang kaya, anak dari Walid bin Mughirah, orang yang paling kaya di Mekah. Maka baju perangnya dan seluruh apa yang beliau miliki itu diinfakkan, yang berharga maksudnya, diinfakkan fisabilillah, dan akhirnya menjadi panglima besar. Perkembangan wakaf di Indonesia, kalau dulu wakaf itu hanya berupa tempat ibadah dan pemakaman. Kalau sekarang wakaf sekolah dan rumah sakit yang akan datang, dan ini sudah terjadi ya, wakaf produktif dalam bentuk pusat perbelanjaan, hotel dan lain sebagainya. Insya Allah ini sudah juga berlangsung. Kalau ini contoh saja, contoh skema wakaf produktif merupakan salah satu lembaga, semacam pilot project dari lembaga itu, dari wakaf konsumtif yang bersifat tradisional menuju kepada skema wakaf produktif. Status tanah wakaf harus memiliki akta ikrar wakaf dan telah bersertifikat tanah wakaf dari BPN ini
syarat lembaga ini maksudnya ya. Ini juga demikian. Nadhir harus berbadan hukum dan legalitas jelas. MOU antara penyandang dana dengan nadhir harus jelas. BWI, Badan Wakaf Indonesia sebagai pengawas, konsultan, dan juga tenaga ahli. Proposal yang representatif, visible, dan memiliki break even point atau BEP yang jelas. Juga penyandang dana dari satu sindikasi LKS PWU, ini contoh saja. Sehingga terbangunnya pilot project wakaf produktif yang strategis, produktif, dan visible. Penyaluran manfaat pengelolaan wakaf produktif yaitu bisa untuk fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan ya, keluarga yang membutuhkan. Jadi ini bisa dikelola oleh masjid misalnya, masjid yang sudah makmur, bukan hanya memperbagus bangunannya, tapi juga bagaimana masyarakat sekitarnya itu betul-betul bisa sejahtera. Yang sakit diobati, yang perlu bantuan dikasih bantuan, yang perlu untuk beasiswa dikasih bantuan misalnya, itu insya Allah sudah banyak beberapa contoh masjid di Indonesia. Antara zakat dan wakaf, sumber penerimaan zakat terbatas baik objek maupun perhitungannya, yaitu zakatul an'am itu terbatas. Nah, adapun untuk alokasi wakaf ini ya lebih luas. Untuk zakat ada alokasinya asnafuz zakat yang 8 itu. Adapun untuk wakaf ini lebih luas. Wakaf mensyaratkan pengelolaan yang berarti juga pengembangan. Jadi tidak habis dikonsumsi tapi betul-betul bisa dikembangkan supaya bisa bermanfaat sepanjang masa. Inilah beberapa macam wakaf. Wakaf berdasarkan batasan waktunya, yaitu terbagi dua. Yang pertama adalah mu'abbad selamanya. Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif. Mu'akkad adalah sementara. Barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. Ini memang ada perbedaan pendapat ya. Tapi ya ala kulli hal ini juga bisa disebut dengan istilah wakaf juga. Kemudian dari sisi penggunaannya, yaitu mubasyir yang sifatnya langsung, harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti masjid untuk sholat dan lain sebagainya, atau pesantren atau ma'had. Kemudian istismari produktif, harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syarak dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai keinginan dari wakif. Ini contoh seperti pondok pesantren modern Gontor Darussalam, mubasyir ini langsung lahan yang dipakai untuk pesantren Gontor, juga pesantren Darul Ukhwah di Malang dan yang lainnya, insya Allah ini adalah mubasyir. Juga masjid penggunaannya ini juga mubasyir. Nah, kemudian ini contoh lahan produktif istismari. Ini adalah wakaf kebun kurma Umar. Pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar adalah orang yang pertama yang melaksanakan syariat wakaf berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berkata bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaybar yang tadi sudah kita sebutkan riwayatnya, itu diwakafkan fisabilillah, hasilnya dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Juga contoh wakaf istismari produktif dari Sayyidina Utsman bin Affan, proyek wakaf produktif dengan pembangunan perumahan di Mekah Al-Mukarramah. Ini tulisan wakaf Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, mabna sukna tijari, yaitu komplek perdagangan yang ada di Mekah. Nah, ini banyak, bukan hanya di sana tapi juga di tempat lainnya juga banyak dari Utsman.
Nah, ini contoh salah seorang ini dari Aceh. Namanya Habib Buka Al-Asyi. Al-Asyi itu Al-Aceh ya, orang sana nggak bisa bilang C, yaitu Hotel Elaf Al-Masyair dan Romada, dua hotel yang berdiri di atas tanah wakaf ulama asal Aceh, Habib Buka Al-Asyi ini. Wakaf Habib Buka Al-Asyi di dekat Masjidil Haram Mekah ini. Ya Allah, ini posisi yang strategis ini. Kalau disebut bisa ring satu lah ya, di dekat Masjidil Haram, sehingga lahannya ini sangat bermanfaat. Maksudnya itu adalah untuk disabilitas. Macam-macam wakaf berdasarkan cakupannya bisa, yang pertama dzurri. Maksudnya wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. Tidak masalah. Jadi contoh tadi, di mana Abu Tolha memberikan sebidang tanah yang akhirnya dialokasikan untuk keluarga kerabatnya. Tadi juga contoh Zaid bin Haritha memberikan kuda, tadi malah diberikan kepada putranya Usama bin Zaid. Jadi yang penting alokasinya, bukan semata-mata penggunanya, tapi alokasinya, manfaatnya. Kemudian yang kedua, khairi, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau keagamaan atau kemasyarakatan, kebajikan umum. Juga yang ketiga musyarak, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keluarga dan juga agama atau keagamaan atau kemasyarakatan. Jadi memadukan antara keluarga dan kepentingan umum ini. Berikutnya, berdasarkan manfaatnya, wakaf ini bisa berupa a'yan, barang-barang, harta wakaf dalam bentuk benda seperti rumah, mobil, rumah sakit, dan sebagainya. Bisa berupa abdan, profesi. Profesi yang diwakafkan seperti profesi dokter, arsitek, guru. Nah, ini tradisi Gontor ini. Jadi Gontor ini adalah unik dan meniru dari Al-Azhar, Kairo, Mesir sana, pengelolaan pondoknya. Jadi guru-guru yang di sana adalah mewakafkan dirinya untuk mengajar di sana dengan ilmunya, dapat gaji berapa itu tidak mempermasalahkan. Dan pondok tentunya juga memberikan yang terbaik ya. Itu juga yang kita tiru di BPDU, kita meniru apa yang ada di Gontor itu ya, yaitu mewakafkan diri kita untuk fisabilillah. Yang keenam, wakaf berdasarkan jenis bendanya. Ada harta bergerak dalam bentuk uang, ada harta tidak bergerak dalam bentuk bangunan. Kalau mobil tadi masuk ke sini ya, bergerak sebenarnya, dan yang lain-lain. Nah, ini ada tambahan tentang permasalahan isu kontemporer tentang masalah wakaf ini. Bagaimana hukum mengubah dan menjual harta wakaf? Berbeda dengan kaidah asal dan pendapat beberapa ulama lainnya, Ibnu Taimiyah berpendapat boleh mengubah dan menjual harta wakaf dalam kondisi tertentu. Satu, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan meneruskan. Jadi misalnya ada lahan terkena pembangunan jalan tol yang seharusnya itu lahan untuk pondok yang ditanami tebu misalnya, atau hasil sengon yang hasilnya untuk pondok tapi ternyata untuk perluasan tol, maka dijual ke negara, uangnya dibelikan di tempat lain. Jadi bukan habis di situ tapi dipindahkan. Nah, itu karena darurat ya. Juga karena ada kondisi yang lebih membutuhkan dalam prioritas. Ini kalau bisa memang ada komunikasi dengan wakifnya. Misalnya kalau lahan itu tidak ada akses jalan, maka dijual dulu baru kemudian dibelikan di tempat lain yang mendekati untuk perluasan pondok pesantren misalnya. Jadi itu bisa dikomunikasikan dengan wakifnya, lebih aman begitu ya. Bagaimana hukum wakaf sementara? Mayoritas ulama fikih berpendapat wakaf harus selamanya, mu'abbad tadi ya. Bahkan dijadikan sebagai syarat sahnya wakaf, karena itulah yang sesuai dengan makna wakaf. Namun demikian, Imam Malik tidak mensyaratkan wakaf harus selamanya, tapi dibolehkan juga wakaf untuk sementara. Dalilnya pertama bahwa wakaf menurut makna
kandungan dan tujuannya adalah sedekah. Sedekah boleh selamanya dan boleh sementara. Tidak boleh ada pembedaan sedekah selamanya boleh dan sedekah sementara tidak boleh. Karena pemisahan ini tidak ada dalilnya. Ini menurut mazhab Maliki ya, Imam Malik. Kemudian kedua hadis Umar bin Khattab tidak menunjukkan juga selamanya, yang sudah kita sebutkan di tanah Khaybar tadi itu ya. Itu tidak ada batasan waktu sementara atau selamanya. Adapun pandangan ulama tentang wakaf tunai atau uang, sekarang ini banyak, biasanya tadi ya di Al-Basirah tadi kita menerbitkan kupon wakaf siapa yang sesuai dengan kemampuannya. Kalau tadi beli 1 meter boleh, kalau setengah meter juga nggak kita tolak. Pendapat pertama, wakaf uang hukumnya boleh. Ini adalah pendapat dari Zufar dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menurut mereka, wakaf uang dijadikan sebagai modal usaha yang keuntungannya disalurkan kepada mauquf alaih sesuai dengan tujuan wakafnya. Pendapat kedua, wakaf uang hukumnya tidak boleh. Ini adalah pendapat yang masyhur di dalam mazhab Hanafi, juga pendapat sebagian ulama mazhab Maliki dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Jadi satu mazhab berbeda itu biasalah. Dan pendapat mazhab Hambali, menurut mereka wakaf harta benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan lenyap bendanya seperti wakaf dinar, dirham, makanan dan minuman hukumnya tidak boleh. Jadi maksudnya ini berarti infak biasa ya, bukan dalam kategori wakaf. Pendapat ketiga, wakaf uang hukumnya boleh tetapi makruh. Ini adalah pendapat sebagian ulama mazhab Maliki. Jadi ada 3 pendapat inilah ya. Yang mana tarjihnya di sini adalah seperti fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 11 Mei 2012 bahwa wakaf uang, cash wakaf atau wakaf nuqud adalah wakaf yang dilakukan seorang atau kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 2, termasuk ke dalam pengertian uang ialah surat-surat berharga. Yang ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Yang keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Yang kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual atau dihibahkan dan atau diwariskan. Artinya ini berarti mengikuti pendapat yang pertama tadi ya. Ragam aplikasi wakaf tunai dan produktif. 1, wakaf uang untuk dikumpulkan membeli aset tanah untuk ibadah sosial pendidikan misalnya tadi yang contoh kupon wakaf tadi ya. Yang kedua, wakaf uang untuk dikumpulkan membuat aset produktif misalnya hotel, tempat pertemuan, mall, hasilnya untuk maslahat umat atau fakir miskin. Yang ketiga, wakaf uang diinvestasikan ke lembaga keuangan syariah, hasilnya untuk kepentingan sosial ataupun dakwah. Jadi ini semuanya adalah ragam aplikasinya, tidak ada masalah ya. Jadi itulah sedikit yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Selamat berwakaf dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan berupa harta ini menjadi investasi kelak di akhirat dengan alokasi untuk wakaf fisabilillah ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekhilafan saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.